여러분 미안해요. Maaf ya teman-teman. Aduh, tadi karena otakku nge-lag, ID live aku ikutan nge-lag nih. Maaf ya, emang kita sinkron gitu loh. Jadi setelah aku berdiskusi dengan diriku sendiri, weh, oh iya, ini udah ganti hari ya. Hai, selamat pagi. Selamat hari Kamis. Bentar. Me with my coffee at midnight. A midnight mirage. Na 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 na. Jadi aku akan menentukan hari tanggal 16 aja, guys. Ya. Siang jam 1. Ya. Enggak. Salah. Iya, ding, bener. Belum bisa tidur, alias aku baru bangun jam 9. Jadi kalian kalau mau tidur gak apa-apa kok, guys. Kalau ada udah mau tidur, tidur aja. Kencana. Saran pose boceki. Roar. Terus ini apalagi ya? Yang isinya ungu. Emang ini ada isi ungu ya? Kayak aku baru tahu. Oh iya, yang blueberry itu ya. Ngantuk lah, malas tidur. Del, itu nggak make sense. Kalau kamu ngantuk, itu otomatis pasti mau tidur nggak sih? Kok bisa-bisanya kamu malas tidur? Aku aja kalau bisa tidur, aku tidur. Cuma tadi aku udah tidur banyak banget, aku udah pusing, kebanyakan tidur. Jadinya kayak, ya. Kan ya guys, nih ya, aku saranin. Kalau kalian bisa tidur banyak, tidur sebanyak-banyaknya, sumpah. Kalau kalian bisa tidur saat ini juga, tidur.
3 jam 4 jam. Tapi ya kadang kalau libur kita semakin kurang ngasih tidur ya. Ya guys, kerjain tugas kuliah kalian. Ayo let's go, aku temenin. Kalau ada yang mau ngerjain tugas, ayo. Kamu bisa nonton ini sambil ngerjain. Nanti aku cerita horor. Ngadeng. Aku yang takut ini mah. Jam overthinking iya lagi. Sumpah. Yuk kita overthinking yuk. Kita overthinking apa ya? Kenapa aku cantik? Ngading. Kenapa warna merah kalau dilihat lama-lama jadi ungu? Alias lampu sih sebenarnya. Tadi kan aku pelajaran fotografi ya guys. Aku rasa warna merah tuh kalau lampu merah tuh lama-lama ungu tau. Iya gak sih? Iya kan, itu dia bawang merah warna ungu itu. Nah makanya aku ya ngerasa pantesan ya, jangan-jangan orang yang pertama kali menciptakan bawang merah tuh kayak bener itu kita punya pikiran yang sama. Aku dulu nggak ngerti kayak that's purple, kenapa jadi merah? Ternyata bener kayak sumpah. Kalau kalian nggak percaya, aku ada fotonya sumpah. Nanti aku share di PM deh. Tuh, ini tuh lampunya merah sumpah. Jadi ungu guys. Aku share sekarang deh. Lucu ya PM. Udah di-update. Iya. Kasih Adele balon pestanya. Sebentar teman-teman. Ada chat masuk. Coba menurut kalian warna apa yang sebenarnya ada 2? Biru. Iya lagi. Menurut aku coklat sama oranye tuh mereka kayaknya satu warna harusnya. Maksudnya adalah kadang aku melihat oranye tuh kayak coklat. Iya gak sih? Oh, iya gak sih? Sumpah aku tuh ada matkul sosiologi kan. Itu kayak kita bahasnya kayak menurut kalian apa yang memengaruhi menurut kalian circle pertemanan itu bagaimana cara circle pertemanan atau kelompok nih ya, ada pertanyaannya.
aku bacain. Tapi aku suka deh matkul sosiologi communication tuh, kita kebanyakan tuh bener-bener bahas kayak contoh konkret kita kehidupan sehari-hari kan. Jadinya kayak berasa kayak bukan belajar, berasa kayak lagi ngobrol aja gitu, kayak berasa deep talk sumpah. Nih, pengalaman menjadi bagian dari kelompok kampus. Bagaimana circle kelompok tugas atau organisasi yang kamu ikuti memengaruhi cara kamu berinteraksi dan membangun relasi di kampus? Jawab sekarang menurut Anda. Ini diskusi ya, ini kita sharing aja. Aku udah kayak kalau aku sih waktu itu jawabnya, kelompok aku tuh kebanyakan kayak mengaruhi sih, kayak kadang cara berinteraksi tiap kelompok itu beda. Misalnya teman aku tuh bilang dia kalau sama kelompok itu dia mainnya tuh beda. Jadi kalau dia main yang kayak bercanda itu sama ada gengnya misalnya, itu dia lebih kayak bercanda, gak dibawa serius. Tapi kalau kelompok tugas itu bukan teman main, jadi lebih serius, lebih profesional gitu-gitu kan. So kalau aku jawabnya tuh, aku bilangnya gini, ini ya, it's my answer, it's my opinion. Kalau menurut saya, circle atau kelompok tugas tuh itu mengaruhi karakter dan juga karakter seseorang. Misalnya bisa membentuk karakter. Misalnya aku introvert nih, aku kalau gabung sama teman-teman introvert, aku bakal jadi introvert terus. Tapi kalau aku gabung sama teman-teman extrovert, isinya extrovert semua, pasti otomatis perlahan tapi pasti aku bakal jadi extrovert. Bener gak sih? Itu sih menurut aku memengaruhi kepribadian. Memengaruhi kepribadian, memengaruhi kebiasaan juga. Kayak pasti akan mengikut gitu loh, ya kan? Iya, kalau ada satu extrovert teman sama introvert, pasti lama-lama dia bakal introvert juga, karena dia pasti bakal capek sendiri gitu loh. Pasti dia ngomong sendiri, terus yang lain kayak responnya kayak ya udah, pasti dia lama-lama kayak udahlah diem aja, yang lain juga diem, pasti gitu sih. Karena kata mungkin karena kita manusia itu berhasil beradaptasi dengan evolusi, jadinya pasti kita insting kita itu, insting bertahan hidup kita kan pasti beradaptasi ya. Jadi mungkin karena itu kali ya, insting bertahan hidup kita dengan beradaptasi. Jadi kita pasti akan beradaptasi terus. Iya, menurut aku tergantung jumlah dan juga durasi gak sih? Kalau cuma bentar temanannya ya gak akan sih. Tapi kalau misalnya dia bertahun-tahun, atau yang kayak gak pernah ketemu sama orang extrovert lagi, pasti jadi introvert lah. Ini Jin terlalu serius nih pembahasannya. Tadi kan aku roleplay ya guys, sumpah kayak deg-degan banget. Aku kelompok pertama kayak aku tuh curiga nih. Jadi grup aku tuh dapat spin wheel-nya tuh materi kasus yang pertama, ya kan, case pertama. Terus kita mikir, aduh kita kan kelompok 5 nih, tapi kan kita pertama ya, pasti kita pertama nih, bener dong. Tapi aku mending pertama sih, karena biasanya kalau pertama tuh kayak udah tenang kan, terus masih ingat. Kalau kan terakhir tuh udah lupa, pertama itu udah lupa. Dan kita kalau yang lain maju ke depan, kita nggak boleh ngobrol kan, kita nggak boleh latihan. Jurusan komunikasi sih guys, tapi aku ambil penjurusannya marketing. Jadi tadi role play-nya aku jadi account executive management. Tadi posisi aku sebagai project manager. Asik.
Iya, Dena jadi agency. Sama kita, satu agency bareng. Dena jadi account manager, aku jadi project manager tapi asik. Tugasnya sebagai jadi aku tuh yang bikin tadi aku sebagai yang bikin ide-idenya sih, kayak rencana perbaikan, kayak bikin timeline-nya gitu. Bikin timeline. Dena account manager, aku project manager. Satu lagi jadi kreatif analisis kalau nggak salah. Terus kenapa milih jurusan komunikasi? Karena biar bisa ngomong. Ya, itu dia. Terdengar bercanda tapi beneran. Serius guys, serius. Karena aku gak bisa ngomong sama sekali, sumpah. Aku ngerasa di dalam hidupku aku gak pernah ngomong. Maksudnya aku jarang banget ngomong. Kayak aku gak pernah ngomong, sumpah. Karena dari dulu kegiatan aku tuh selalu fisik. Fisika, kimia. Iya, ini kan karena aku udah kuliah nih. Jadi udah kuliah ilmu komunikasi tuh aku biar bisa ngomong depan kalian, guys. Atlet kayak dulu tuh aku tau gak kan harus tahu dulu kehidupan aku ngapain. Aku latihan, les, ya udah latihan les, sekolah, les, main, makan, tidur. Sekolah, les, latihan, main, makan, tidur. Sekolah, les, latihan. Aku jarang banget ngobrol sama. Aku kayak punya temen pun kayak cuma di tetangga. Udah. Cuma tetangga aku, cici aku, Dena. Itu dia. Kita bisa bener ngomong karena keadaannya itu JKT ya kan. Makanya aku sebagai pribadi yang introvert tuh aku pasti akan mau nggak mau beradaptasi dong dengan lingkungan aku sekarang, yaitu JKT48. Dan apa yang bisa membantu aku supaya aku bisa lebih cepat beradaptasi dan juga berkembang, yaitu aku masuk jurusan kuliah ilmu komunikasi. Itu dia tujuannya, guys. Jadi mohon bantuannya, guys. Aku juga masih belajar. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita semua. Semoga aku bisa jadi lebih lancar ya, guys, supaya enggak kaku-kaku lagi, supaya enggak awkward lagi. Yes. Supaya bisa ini aja sih. Aku ngerasa kayak aku tuh public speaking aku masih kurang, skill komunikasi aku secara basic juga aku masih kurang. Jadi kayak gitu sih. Sebab aku tuh bingung sih, maksudnya kayak bukan bingung sih, kayak ini benar sih, ini kayak kalau aku masih mau di JKT48 ya aku mau nggak mau harus bisa menyesuaikan gitu loh. Kayak aku harus merubah diri aku gitu loh. Kayak aku nggak bisa jadi diri aku sendiri pada dasarnya yang emang tidak mau berbicara. Makasih ya teman-teman. Tapi aku seneng kok. Nah, aku pengen join organisasi kan, tapi kayaknya nggak bisa, guys. Aku tidak bisa berkomitmen, alias kayak kebanyakan jadwal organisasi itu sore, sedangkan sore biasa kegiatan JKT48 kan, jadi nggak bisa.
Terus aku pengen ikut volunteer kan, tapi kebanyakan volunteer itu jadi kadang tuh jadi usher, terus kadang jadi kru gitu kan. Aku tuh udah pengen tuh ikut, tapi kayak kebanyakan kalau misalnya volunteer tuh kayak mesti latihan dari Hamin berapa, terus harus ikut meeting juga, jadi aku gak bisa itunya sih guys. Kita udah sibuk itu bener. Aku juga kadang kayak aku pun lagi memperprioritaskan aku jangan sampai ambil absen sama sekali gitu loh. Cuman kemarin sempat ambil kan waktu syuting Om Papa Mkin, tapi oke, nggak apa-apa. Nextnya aku gak boleh ada absen lagi. Aku bahkan kayak buat absen pun aku memperjuangkan banget gitu loh guys. Ngajar apa tuh? Ngajar dance aku bisa. Dulu awalnya sebelum masuk JKT aku waktu itu ditawarin sama teman aku yang ngajar juga, kayak kamu buka kelas aja, terus buka kelas sama Dena. Ya dulu les musik, cuma dulu aku les segala macam sumpah guys, kayak semua dilesin. Bisa lah ya, kayak semua dilesin tapi gak ada yang jago gitu jadinya karena kebanyakan les. Makasih Kak Bira fireworksnya. Kalau misalnya aku ngajar, sumpah aku kalau misalnya nanti aku udah kasih Adil kombatnya ya kan, nanti aku mau jadi sensei sensei koreografi aja, keren banget. Cereret. Les bela diri, nggak keburu lagi, nggak sempet. Aku pernah hampir mau cobain Muay Thai, tapi nggak jadi karena ada les renang. Makasih kamu Nir. Iya, sumpah cita-cita aku jadi KIN. Salah satu cita-cita aku mau jadi KIN. Makasih kamu Nir. Desinya. Sumpah, pamer album Rise yang satu harus set. Del, katanya kamu Songchan. Jam segini kue sus kak, kue sus. Ya kan. Jadi sempet waktu itu adik aku sih, dia taekwondo. Aku tuh dulu pengen banget ini tahu. Aku tuh dulu pengen banget apa namanya, gimnastik. Oh iya, kalian tahu nggak sih? Aku udah pernah cerita belum sih ini? Back dancer. Aku tuh dulu pernah jadi back dancernya. Aduh siapa namanya? Teocha. Malu banget sih. Tapi kalian coba search musik videonya. Ini ntar masih ada nggak ya? Tapi itu aku pakai kacamata sama pakai topi, jadi nggak kelihatan. Coba ya aku search dulu. Kayaknya aku deh lagunya Teocha sama yang sama Boy William. Iya Kau judulnya. 2 tahun lalu, asik. Itu syutingnya kayak 2 hari. 2 hari apa berapa hari ya? Kayak itu lama banget sumpah syutingnya. Kayak aku
bener-bener ketiduran terus. Judulnya Kau. Ini boleh gak sih di spill? Aku tuh kayak udah pengen spill gitu, cuman aku kayak takut ini aja. Iya itu ada aku, asik. Kocak banget sumpah. Yes, kan tebak aku yang mana? Sumpah ini TMI banget sumpah. Tapi kemarin tuh aku sempat ketemu papasan sama Teh Ocha kan, waktu di TikTok Award. Tapi aku malu gitu loh, aku ya Dina bilang, Des kamu bilang aja kayak Teh Ocha dulu aku pernah jadi back dancer loh. Kayak aku kayak enggak deh, aku malu, aku kayak gak mau. Asik. Ini keren sih tempatnya. Dulu aku jago juga ya dance ya. Pertemuan dengan tapi waktu itu kan pas ketemunya tuh langsung di set kan. Pas di set itu aku udah pakai kacamata sama pakai topi, pasti Teh Ocha gak akan inget sih. Sebenarnya di bawah tanah itu kayak aku berasa keren sumpah kayak. Sama ada yang meledak itu sumpah, itu kayak apa sih, ada gas gas apa ya namanya, itu aku berasa kayak aduh gila, ini kayak di dalam ruangan sekecil ini meledak gas itu kayak oh my god. Keren sih tapi ya hip hop. Iya itu mungkin ya. Suka. Terus waktu awal pertama kali aku denger kayak oh my god ini lagu Teh Ocha, kayak kok lagunya ini banget sih, asik banget. Terus ternyata tuh ini tuh lagunya tuh kayak apa ya, udah pernah ada kok nggak salah ya. Iya, diciptakan oleh Tito Sumarsono Chandra Darusman pada tahun 1981. Ini lagunya udah remake itu dia. Tapi enak banget sumpah. Aku suka banget. Tapi kayaknya kalian gak bisa nemu aku deh, karena itu udah lama banget. Nggak, ini aku doang nih. Jadi another TMI ini sumpah aku kasih kayak aku kasih tahu aja nih sekalian, guys. Jadi waktu itu kan aku kan ada dalam satu komunitas dance kan. Terus pasti di situ suka banyak nawarin job-job juga, kayak job-job dancer lah gitu-gitu kan. Kan pokoknya ada. Aku dulu aktif nih lumayan. Ikut lomba segala macem kan. Ikut lomba, terus ikut apa-apa gitu. Project-project. Terus emang ada di kredit nama aku? Sumpah? Coba lihat. Emang ada ya? Bentar. Iya lagi. Malu banget. Ada nama aku.
gak ada yang sadar pasti, sumpah. Itulah pentingnya melihat kredit. Oh iya, jadi aku mau cerita nih kenapa cuma aku doang Dena nggak ada. Nah, abis tuh di grup tuh kayak waktu itu butuhnya yang tinggi. Sebenarnya kayak yang tinggi itu aku justru dulu tuh kayak di teman-teman aku tuh aku lumayan tinggi kan. Kayak 163-an tuh lumayan lah. Teman-teman aku tuh kayak ada yang tinggi tuh. Jadi aku tuh geng tingginya tuh kayak dikit, kebanyakan tuh pada 160-an ya kan. Terus dicari yang setinggi badannya 6 orang atau 4 orang gitu. Terus langsung kita ditawarin lah, ini geng-geng yang lumayan tinggi, coba kalian kasih foto depan, foto samping, foto belakang, foto close up, sama tinggi badan, berat badan gitu kan. Terus udahlah kita kasih foto gini. Dena juga ngasih kan, karena kayak kita masih bisa tuh tingginya kayak disuruh foto full body, foto close up, kanan kiri gitu. Terus dikirim, ini ada job nih jadi freelancernya TOC gitu. Aku lupa waktu itu dikasih tau apa belum ya. Pokoknya syuting MV gitu kan. Abis itu pas dicek tuh waktu itu Dena rambut lagi pirang tuh. Aku tuh lagi dicat juga, tapi aku coklat kan, jadi coklat. Nah si Dena pirang. Ternyata nggak di-approve karena rambutnya itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena rambut. Karena kan ini mungkin konsepnya gelap ya, jadi kalau dia pirang tuh bakal mencolok banget. Jadi waktu itu yang aku kenal tuh ada 1 orang, sisanya tuh ada dari community yang lain yang aku nggak kenal. Yang ceweknya 1 orang, cowoknya 2 orang begitu ya. Dena karena rambutnya waktu itu. Iya, ntar jadi MV-nya Dena kalau gitu kan. Yes. Terus yang itu kan job dari ini lain ya, dari kayak lain. Terus yang ngajar tuh bukan mentor aku, ada yang lain yang dia punya punya community dance sendiri kan. Terus style dance dia itu ini banget sumpah, kayak apa, kayak hip hop banget kan. Kalau aku kan biasa ladies kan, narinya tuh aku ladies. Aku kayak bukan dance hip hop, aku tuh ladies working gitu tooting. Terus pas diajarin itu bener-bener job pertama aku pas aku SMA, sumpah guys. Itu aku deg-degan banget pertama kali latihan di luar community dance aku. Iya tuh pas SMA, sumpah guys, pas SMA inget banget. Habis itu aku syutingnya 2 hari. Enggak sih, enggak 2 hari pokoknya. Inget banget, sehari itu dari Sabtu subuh sampai Minggu subuh. Bayangin. Itu kayak dari jam 1 subuh sampai jam 1 subuh lagi. Abis itu apalagi ya TMI yang aku perlu kasih tahu. Udah sih itu. Apalagi ya, tadi aku lupa. Iya, pas SMA itu pertama kali aku dapet job kan. Itu kayak terus pas latihan itu aku bener-bener kayak kan diajarin banyak banget basic hip hop. Sedangkan dulu aku nggak pernah ikut kelas basic, aku tuh langsung koreografi kan. Terus ayo, ini siapa yang belum bisa basic kayak aku. Terus untungnya banget tuh ada satu lagi orang yang belum bisa basic juga. Jadi aku untung banget aku punya temen kayak ada nih nggak bisa. Kalau misalnya cuma aku yang nggak bisa, aku malu banget kayak aku kayak malu banget nih kalau aku nggak bisa. Cuman kayak aku harus bisa akhirnya. Ngantuk banget itu aku kan tau kan aku suka bawa apa. Aku bener-bener setiap ada kesempatan duduk aku tidur. Jadi kan kita kan pasti nunggunya lama banget ya, kayak misalnya kayak nunggu tagnya kan banyak kan, nunggu. Terus aku sering banget dibangunin kayak ayo bangun gitu. Untungnya pakai kacamata jadi aku gak gitu kata ngantuk gitu loh. Gak pernah, sumpah aku lupa banget. Pernah ngasih ke staff gak pernah. Kayak malu aja gitu. Kasih Adele cimandanya. Aduh. Yes, kita semua butuh tidur guys. Kalian kalau nggak tidur kalian nggak akan tinggi.
Terus kalau aku ngasih tahu pun masa tiba-tiba kayak aku dulu pernah jadi bedanya Teh Ocha loh, aku pernah masuk MV. Itu kayak sombong banget gak sih? Kayak nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ngasih tahu tuh kayak, ya gak sih? CV iya lagi bener, CV iya kan, itu dia. Iya, tapi di warteg juga aku gak kepikiran sumpah. Aku belum kepikiran ini. Selain waktu kemarin di TikTok Award, pokoknya setiap ketemu Teh Ocha tuh aku baru kepikiran. Bangga. Oh, terus ini aku ingat banget. Teh Ocha kan ini ya, Sunda kan. Terus kayak ditanya, aduh kayak kalian dari mana? Kita bilang kita dari Bandung. Kita kan lu sebagai komunitas dance Bandung kan kayak Bandung, aduh. Terus langsung Teh Ocha tuh langsung pakai bahasa Sunda tuh. Aku tuh kayak enggak yang Sunda amat kan kalau ngomong. Cuman kayak nadanya agak Sunda, cuman kok kayak jarang pakai Sunda. Tapi langsung kayak pantesan menit pada arah halus ngomongnya kayak Teh Ocha. Makasih ya e-social B Mas Batangnya. Ya kan. Tapi semoga ada kesempatan lagi deh. Semoga kalau misalnya JKT48 collab sama Teh Ocha, ada aku di situ. Siapa tahu ntar aku ada kesempatan buat kayak Teh Ocha inget nggak? Ya nggak sih kayak, atau nggak kayak gimana ya ngomongnya? Aku nggak bisa basa-basi sumpah guys. Please ajarin aku basa-basi dong. Aku tuh kayak gak bisa basa-basi sumpah. Kayaknya aku butuh skill basa-basi. Aku butuh kelas sumpah, please. Harusnya ilmu komunikasi tuh ada kelas basa-basi sumpah. Harusnya ada SKS itu. Okay, please. Gak ada foto sumpah. Gak ada. Biasanya semuanya kalau spontan, tapi aku gak bisa spontan guys. Kenapa ya? Kayak aku tidak berbakat. Uhui. Ngobrol sama Anin, tapi ya lagi bener. Tau gak sih, aku kadang kalau ngobrol sama Anin tuh aku kayak capek sendiri guys, nggak tau kenapa. Padahal bukan aku nyari topik loh. Anin kan kebanyakan nyari topik. Anin selalu kayak setiap ini pasti dia selalu ada aja gitu celutukannya. Tapi entah apa aku yang capek sendiri, sumpah. Aku nggak ngerti. Kayak, apa dia menyerap semua energiku? Kasih kan mendengar di sinyal. Bener. Begitu deh guys cerita aku menjadi backdancer Teh Ocha. Apalagi aku pernah lagi nggak ya? Aku takutnya aku pernah menjadi backdancer seseorang lagi, tapi aku lupa. Oh, kalian tahu Kak Fahrul gak sih guys? Aduh, aku takut kayak terlalu spoiler deh. Kayak ini kayak aku kayak pamer terus, aku kayak oversharing terus gitu, enggak kan? Kan tau Kak Fahrul gak sih guys? Fahrul Rohman, tahu nggak? Tahu nggak sih guys? Kan nggak tahu, ya udahlah. Pernah collab sama Kak Adel juga pernah. Tapi kalau yang ini ada fotonya nggak ya?
Iya, selebgram, betul, selebgram. Selebgram. Nah, iya, dia tuh dulu tuh anak cheers kan, anak cheerleader. Terus waktu itu Kak Fahrul itu pernah ada job di kayak job sebagai kayak performance di waktu itu. Oh, inget banget, waktu itu kita tuh lagi mau apa ya namanya, kayak ada di wedding organizer event, pameran. Aduh, pokoknya apa sih namanya, showcase yang kayak pameran para wedding organizer gitu kan, yang sih seingat aku tuh. Jadi kayak banyak kan tau sih kayak pameran mobil, tapi ini pameran wedding organizer. Nah, abis tuh banyak tuh WO gitu. Terus adalah yang performance-nya. Terus itu Kak Fahrul salah satunya. Nah, terus Kak Fahrul tuh mau perform kan bisa kalau misalnya wedding gitu ada performance-nya kan, yang kayak, tapi nggak semua sih, cuman kebanyakan tuh Kak Fahrul tuh kayak jadi dia kayak perform gitulah, perform ala kan. Terus aku salah satunya menjadi back dancer Kak Fahrul buat itu, buat kalau misalnya nanti ada performnya kita bisa jadi back dancernya. Tapi waktu itu aku belum ada panggilan job itu, kayak aku udah keburu kesini gitu. Mungkin pernah, oh ini aku lupa, soalnya kebanyakan tuh waktu Kak Fahrul dapat job yang wedding gitu, kebanyakan itu cowok yang diajak, karena kebanyakan tuh cowok 4, karena Kak Fahrul kan anak cheers, jadi diangkat-angkat gitu kan, kayak dilempar lah, salto tuh kebanyakan tuh yang ngangkat tuh cowok. Jadi kalau misalnya ada cewek pun kita jadi back dancer di pinggirnya gitu loh. Ya gitu. Jadi kayak itu deh pokoknya. Tapi keren banget sih. Terus dulu tuh kita juga pernah ngasih, aku kayak udah gak kedapatan, terus karena kayak kebanyakan komunitas dance aku tuh kebanyakan anak cheers kan, tapi aku bukan anak cheers kan. Terus kita waktu itu sempat kayak hampir mau belajar basic cheers, kayak diangkat terus salto gitu-gitu. Terus kayak, tapi aku kayak belum sempat dapat kedapatan sih. Cuman kalau koreo kayak diangkat gitu kayak pernah sih sekali. Makanya pas lagi pas lagi percin kan aku ini ya, aku juri cheers juga. Gak sia-sia dulu teman aku anak cheers, sekarang jadi yes we're JKT48, iya cheerleader. Yeah. Tapi kalian harus tahu, sumpah. Aku cari dia Kak Fahrul cheers, sumpah kan Fahrul tuh keren banget, dilempar setinggi mungkin. Nih, banyak banget sumpah. Tuh, kalian harus cek Kak Fahrul cheers, sumpah. Ya kan, aku bisa jadi sensei sumpah. Nanti kalau aku udah nggak di JKT, aku tetap di JKT jadi sensei. Wow, jet ski on my toes. Oh, tapi sebenarnya tuh di ini aku tuh ada tahu, di kampus aku tuh ada kayak ada apa namanya, ada eskulnya gitu kan. Tapi aku kayak nggak akan bisa sih guys, kayak tidak bisa untuk saat ini karena jadwal sangat padat. Des, kamu tau gak bisa sensei trainee belum selesai, itu dia
jadwalnya kak, karena member itu kayak pasti bakal ada jadwal gitu kan kak, jadi itu dia. Tapi aku suka sih sebenarnya banyak jadwal, dan kalau misalnya emang lagi nggak di jadwal pun pasti diisi. Makasih banyak Desi Only udah temenin tugas sekolah aku. Kak Aira jadi Desi Only gak sih guys? Tapi pas di BL itu, di BL tuh enggak sih, nggak ada sih guys. Tapi di BL seru banget sumpah, kayak bondingnya kuat banget. Terus latihan terus kan, terus kayak seru deh pokoknya. Nempelin ini sayap, itu sayapnya kita bikin sendiri loh from scratch. Di pilox, terus kayak handmade. Iya handmade kan, tuh masih sayap yang aku pakai itu loh, agak miring dikit tapi gak apa-apa. Tapi itu iya gitu deh kira-kira. Makasih ya guys, sepertinya kita sudahi saja nih, udah terlalu lama live-nya. Nanti banyak banget yang aku spill. Nggak kan, harus nyari sendiri aja sih kataku. Dan sebagai properti susah banget sumpah, itu kayak aku nggak bisa nari kan, jadi aku cuman kayak gitu kan. Tapi ini aku dance pakai tongkat itu aku berasa keren banget sumpah, aku berasa kungfu panda. Oke. Makasih ya, bye bye semuanya. Nanti kalau misalnya ini kita cerita-cerita lagi ya. Semoga, oh iya tanggal 16 siang, oke? Oke semuanya, bye bye. See you. 안녕. 고마워. 오늘 진짜 고마워. 잘 자. 안녕. 안녕. 다음에 보자.